surga neraka, surga neraka, surga neraka. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi terlihat bahagia sekali. Para sahabat melihat, kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, aku saksikan engkau terlihat bahagia sekali. Ada apa Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, aku bahagia sekali karena keuntungan buat umatku." Aku lagi diingatkan dengan satu cerita. Kata Rasulullah, seorang nabi dari Bani Israel yang kelak masuk surga tanpa mempunyai pengikut, hanya sendiri, dan dia mengandalkan senjatanya yang terbuat dari rahang onta. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah nabi yang kau maksud itu?" Nabi menjawab, "Beliau adalah Samun Al-Ghazi." Nabi ditanya lagi, "Apa keistimewaan nabi itu?" "Ya Rasulullah," Nabi menjawab, "Samun Al-Ghazi tidak mempunyai pengikut, tidak mempunyai umat, jeti, di mana-mana, kemanapun, berjuang seorang diri, tapi beliau itu untuk menegakkan nilai kalimatillah, kalimat Allah, untuk mengajarkan ajaran tauhid, mengalahkan lawan-lawannya. Walaupun beliau sendirian, walaupun banyaknya satu kerajaan, belum pernah lawan-lawannya bisa mengalahkan dia, selalu berperang menang." Akhirnya kata Rasulullah, lawan-lawannya ini berpikir, kalau melawannya dengan cara berperang, sudah pasti kalah, harus punya cara lain untuk mengalahkan beliau. Ternyata peluang ini didapatkan dari orang terdekat yang rela berkhianat. Ternyata orang terdekat ini, istrinya sendiri, dijanjikan dengan harta yang melimpah. Istri rela bekerja sama dengan musuh. Ternyata istrinya mau bernegosiasi dengan lawannya. Dia mulai menjalankan usahanya untuk menangkap suaminya. Ketika Samun Al-Ghazi sedang terlelap, istirahat tidur malam, diikat tangan dan kakinya dengan tali yang kuat. Di saat sepertiga malam, Samun Al-Ghazi terbangun sambil bertanya, "Siapa yang mengikat kaki dan tanganku?" Istrinya menjawab, "Aku." "Wahai suamiku, kenapa kamu mengikatku?" "Aku hanya mengetes kekuatanmu suamiku." Dihentakkan saja tangan dan kakinya. Dengan izin Allah, tali-tali yang kuat putus seketika. Istrinya melapor kepada lawannya. Caranya tidak berhasil, lalu akan mencoba cara yang lain. Malam kedua, begitu Samun Al-Ghazi terlelap, istrinya mengikat kaki dan tangannya menggunakan tambang-tambang kapal yang tebal dan kuat. Beliau terjaga dari tidurnya untuk ibadah. Kaget kaki dan tangannya sudah terikat. "Kenapa kamu tega mengikat suamimu?" Istrinya menjawab, "Aku mengetes kekuatanmu." Dihentakkan sedikit saja, kaki dan tangannya dengan izin Allah putus pula. Lalu malam ketiga, istrinya mencoba mengikat dengan rantai kapal dan sama seperti sebelumnya putus juga. Lalu istrinya melapor lagi. Semua usahanya gagal. Istrinya menggunakan cara lain. Dia mencoba baik-baikin suaminya, mengobrol sambil merayu. Istrinya bertanya, "Suamiku, dari mana kekuatanmu sehingga engkau begitu kuat?" Beliau menjawab, "Ini semua Allah berikan kepada saya sebagai mukjizat." Istrinya bertanya, "Kalau boleh tahu, apa kekuatan abang yang dahsyat? Ini ada kelemahannya?" Beliau menjawab, "Ada, kelemahannya ada pada rambutku." Begitu suaminya tertidur lelap, dipotonglah rambutnya dan potongan rambutnya dipakai untuk mengikat kaki dan tangan Samun Al-Ghazi. Beliau sedih karena kelemahan yang diceritakan kepada istrinya digunakan untuk menangkapnya. Dan benar, beliau tidak mampu memutus ikatan rambutnya. Istrinya melaporkan kepada pihak yang diajak kerjasama. Datanglah dari kerajaan dan menangkap Nabi Samun. Istrinya begitu bahagia karena yang ada di otaknya hanyalah harta.
Alhasil, ditangkaplah dan disiksa. Samun al-Ghazi sudah tak berdaya saat akan dijatuhi hukuman gantung. Di situ beliau berdoa kepada Allah minta ampun, meminta maaf karena lancang telah membuka yang ada pada dirinya kepada istrinya yang ternyata istrinya berkhianat. Beliau meminta kepada Allah, "Ya Allah, sekiranya Engkau mengembalikan kekuatanku seperti dulu lagi. Aku bukan hanya mengalahkan lawan-lawanku ini termasuk istriku yang berkhianat, aku juga bernadzar akan beribadah kepadamu khusus selama 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 tahun 4 bulan. Selama 1000 bulan ini dalam sejarah tercatat ibadah full. Malamnya full untuk sholat, siangnya full untuk puasa. Tidak ada tidurnya. Itu yang dilakukan Samun al-Ghazi selama 1000 bulan. Akhirnya dikembalikan. Kekuatannya dihancurkan. Istana raja lawannya, istrinya, semua binasa. Begitu, kekuatan sudah dikembalikan dan sudah dikabulkan. Hajatnya, dia komitmen, dia konsisten. Dia pakai nazar dan ibadah. Malamnya full 1000 bulan. Gak ada pakai ngantuk. Samun al-Ghazi full ibadah selama 1000 bulan. Selesai Rasulullah bercerita, turunlah surat Al-Qadar yang menyebabkan aku bahagia yang tadinya iri dengan Samun al-Ghazi yang ibadahnya hebat selama 1000 bulan. Gak ada istirahatnya, full. Malam dipakai untuk ibadah, siang dia pakai untuk puasa. Otomatis umatku akan mampu mengejar paket yang demikian. Di saat aku teringat cerita itu, Allah turunkan garansi surat Al-Qadar. Jadi kenapa aku bahagia? Umatku, meskipun umurnya nggak kaya, beliau, umatku meskipun ibadahnya tidak seperti Nabi Samun al-Ghazi, tapi kualitasnya bisa melebihi kualitas ibadah Samun al-Ghazi. Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah izinkan umat Rasul, walaupun hanya ada di bulan Ramadan saja, umat Rasulullah yang mau, maka di saat Allah izinkan berjumpa, bertemu malam Lailatul Qadar, ibadahnya melebihi kualitas ibadah Samun al-Ghazi. Jangan lupa like dan subscribe Surga Dakwah Haf.